Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 126, yaitu memetik pelajaran dari keluarga Ibrahim. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silahkan cantumkan melalui chat, dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kita mulai, silahkan Pak Ali Nurdin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah. Kita lanjutkan tadabbur kita. Tadi sudah disampaikan Mbak Rima, kita akan teruskan ayat 124 dari surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah, berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim, berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ya, yang dari segi korelasi atau munasabah dengan ayat sebelumnya, kita mengetahui bahwa ayat sebelumnya, yaitu ayat 122, 123, berbicara tentang Bani Israel yang diperintahkan untuk banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini ayat berbicara tentang kakek dari Bani Israel, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim punya putra namanya Ishak dan Ismail, atau Ismail dan Ishak. Ishak punya putra namanya Yakub. Yakub inilah yang bergelar Israel. Sehingga Bani Israel adalah bangsa keturunan Nabi Yakub yang cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kini giliran kita akan bicara sampai beberapa ayat ke depan tentang seputar keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana kisah perjalanan kehidupan beliau sehingga sampai diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini menjadi hal pelajaran penting yang dimulai dari pernyataan, dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, ya, Tuhannya menguji Ibrahim alaihissalam. Seperti kita ketahui bahwa ujian hidup itu adalah sebuah keniscayaan. Setiap orang di dunia ini pasti akan mendapatkan ujian kehidupan. Ini yang Allah tegaskan di surah 67 ayat yang kedua. Surah 67 ayat kedua, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kita pada akhirnya hamba Allah manusia yang lebih baik amalnya. Jadi tujuan setiap bentuk ujian yang Allah turunkan kepada manusia itu untuk melihat
kualitas amal setiap orang. Seperti halnya kalau kita sekolah atau kuliah ya, itu kenapa juga ada yang disebut ujian, apakah UTS ujian tengah semester atau ujian semester, itu kan juga untuk mengetahui kualitas berapa nilai kemampuan kita. Demikian halnya untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang, maka Allah memberikan ujian kehidupan di dunia ini. Dan Nabi Ibrahim juga demikian, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk ujian hidup secara umum ada dua macam saja. Apa itu dua macam itu? Ini ditegaskan di surah nomor 21, surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 35. Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." 21:35 ya Pak ya. Ya, betul, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Iya. Setiap orang yang menjalani kehidupan di dunia ini pasti akan bertemu dengan kematian. Nah, sebelum mati di kehidupan dunia, kami akan uji kalian dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan. Maka kalau tadi kita sampaikan jenis ujian kehidupan di dunia itu ada dua macam. Apa dua macam itu? Satu ujian kesusahan, yang kedua ujian kesenangan. Ya, ujian kesusahan, kesenangan itu silih berganti datangnya dan manusia tidak bisa milih. Meskipun kalau boleh memilih dan sekiranya bisa memilih, tentu ingin memilih jenis ujian yang menyenangkan. Maunya manusia begitu. Tetapi sekali lagi, yang memastikan setiap ujian hidup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian halnya, apa bentuk ujian yang diterima Nabiullah Ibrahim yang menjadi fokus bahasan tadabbur kita sore kali ini, nanti pada ayat-ayat berikutnya akan kita lihat. Namun pengantarnya ini kita ingin tegaskan bahwa ujian hidup adalah keniscayaan. Setiap orang sepanjang hayat kehidupannya masih ada di dunia, pasti akan mendapatkan ujian kehidupan itu. Terkadang kesenangan, terkadang kesusahan, terus akan silih berganti. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pernyataan dalam ayat utama kita mengatakan bahwa dengan beberapa kalimat, bi kalimatin fa'atammahun. Ya kan? Dan ingatlah ketika kami menguji atau Tuhan yang menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ya kan? Kalau kita rujuk di dalam Al-Quran, di antara pengertian kalimat yang dimaksudkan tentu adalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengandung beberapa makna. Di antaranya adalah kalimat artinya sesuatu yang sudah sempurna karena dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh misalnya di surah Al-An'am, surah 6, ayat yang ke-115. Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, la mubaddila li kalimatillah." Dzalika huwal fawzul 'adzim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, telah sempurna kalimat Tuhan. Ya, telah sempurna kalimat Tuhan yang penuh kebenaran dan keadilan. Sehingga kalimat Tuhan di sini dapat kita maknai sebagai sesuatu yang berkaitan dengan firman-firman-Nya. Itu maknanya. Nah, ketika dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dikatakan seseorang itu menikah dasarnya adalah kalimat Allah, ya. Maka ketika seorang ijab kabul itu kan digambarkan Rasulullah ketika kita menerima dengan kalimat Allah, maka spirit kesempurnaan kalimat Allah seyogyanya melandasi kehidupan rumah tangga, yaitu apa? Selalu bersikap benar dan adil dalam kehidupan. Suami yang baik, yang selalu berusaha bersikap benar dan bersikap adil terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Karena apa? Dulu menikahnya itu menjadi halal, menjadi sah
Karena apa? Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalimat Allah digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terhingga. Manusia tidak akan sanggup menjangkau bagaimana kalimat Allah itu. Gambaran ini kita peroleh dari penegasan di surah Luqman, surah nomor 31, pada ayat yang ke-27. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Begitu. Halo, Mbak Naca hilang lagi. Ya, sebentar Pak, saya ini 31-27 ya Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Seandainya lau annama fil ardi min syajar, pohon-pohon di bumi ini dijadikan penanya dan air laut itu dijadikan tintanya untuk menulis kalimat Allah sampai kering air laut itu, dan masih kemudian ditambah 7 laut lagi. Sering kita sudah sampaikan bahwa penggunaan kata 7 ini bukan berarti jumlah di atas 6 di bawah 8, melainkan banyak sekali. Karena kalau kita pahami 7 dalam arti pas angka 7, itu berarti terbatas kalimat Allah. Padahal yang dimaksud di ayat ini ditambah sebanyak apapun ya, air laut yang dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah nggak akan cukup. Itu maksudnya begitu. Dan dalam bahasa Indonesia pun kita sering menggunakan kata 7 untuk menyebut sesuatu yang banyak sekali. Ya kan? Kenapa kamu pucat? Aku dari semalam pusing 7 keliling. Nah, kata 7 keliling bukan berarti pusingnya 7 kali, kan? 7 putaran, bukan. Pusing sekali, disebut 7 keliling. Gitu. Kenapa dia sudah kaya kok masih korupsi? Dia ingin kaya 7 turunan. Nah, itu maksudnya selamanya kalau bisa. Demikian hanya Al-Quran ketika menggunakan kata 7, itu juga merujuk pada jumlah yang banyak. Baik, itu gambaran kalimat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menguji Ibrahim dengan kalimat, nah itu menggambarkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji dengan berbagai macam bentuk ujian. Karena di sini kalimatin itu dalam bentuk jamak dengan kalimat-kalimat, maka pertanyaannya selanjutnya, apa bentuk ujian yang telah Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ini yang saya kira akan ketahuan kalau kita rujuk ke ayat-ayat yang lain. Maka Bapak Ibu, ingat satu kaidah yang sering kita sampaikan ya, kita tidak bisa memahami satu ayat Al-Quran tanpa melihat ayat yang lain. Karena antar ayat dalam Al-Quran itu fassara ba'duhum ba'dun, saling menafsirkan. Gitu ya. Nah, dari informasi ayat yang lain kita mendapati penjelasan tentang jenis-jenis ujian yang diturunkan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita lihat apa saja itu, mari kita lihat. Yang pertama, jenis ujian Nabi Ibrahim dari Allah itu adalah menyangkut ujian pribadi atau diri sendiri. Ya, ini misalnya kita lihat jenis ujiannya ada di surah Al-An'am, surah nomor 6 pada ayat yang ke-75, ayat yang ke-75, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika masih dalam usia yang sangat muda, beliau seringkali merasa galau. Kalau anak sekarang galau ya, anak milenial itu galau dengan pikirannya. Nah, maka kemudian beliau berusaha untuk menemukan sebetulnya Tuhan yang layak untuk disembah itu Tuhan yang seperti apa.
Nah, pergulatan pemikiran Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diabadikan oleh Al-Quran sebagai salah satu jenis ujiannya. Ya kan? Misalnya apa? Di ayat yang ke-75 Allah berfirman menggambarkan ujiannya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Begitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Iya, itu yang pertama ya. Jadi Nabiullah Ibrahim di ayat-ayat selanjutnya itu digambarkan beliau kemudian menduga bahwa Tuhannya itu adalah bintang. Tapi bintang kan ketika siang tidak terlihat. Maka dia katakan, nggak mungkin. Saya nggak suka sesuatu yang kemudian muncul tenggelam. Itu nggak mungkin Tuhan. Kenapa Nabi Ibrahim menduga bintang sebagai Tuhan? Karena memang ada sekelompok orang saat itu di era zaman itu, bahkan juga selanjutnya, yang menuhankan bintang. Kalau sekarang mungkin bukan menuhankan, dia mempercayai bintang. Horoskop itu kan ada kan yang mencari bintang, ya misalnya apa rasi bintang, apakah itu istilahnya apa itu Scorpio, Cancer, Gemini, apa itu terus macam-macam ya. Belum lagi sio itu kalau orang sekarang di era modern ternyata masih ada. Buktinya apa? Buktinya di media sosial banyak tersebar kok. Iya, kan berarti ada yang membaca kan gitu kan. Misalnya baca itu minggu ini Cancer keuangan gimana, asmara bagaimana kan begitu kan. Berarti paling baca ya dikit-dikit sih. Tapi bukan untuk dipercayai ya, tapi paling tidak biar nggak asing lah. Kenapa sih anak sering-sering kok bicara tentang persoalan perbintangan ini. Nah, di zaman Nabi Ibrahim dan selanjutnya, maka ada kelompok yang namanya Sabi'in. Sabi'in salah satu pengertiannya itu orang yang menuhankan bintang. Nabi Ibrahim waktu itu ikut-ikutan gitu loh, jangan-jangan bintang ini sebagai Tuhan. Tapi ketika kemudian di siang hari tenggelam, dia katakan la uhibbul afilin, saya nggak suka sesuatu yang tenggelam. Maka kemudian di malam hari lagi, mungkin bulan lebih gede sebagai Tuhan. Maka lagi-lagi apa? Aku berlindung kepada Allah kalau sampai menuhankan bulan, karena bulan pun juga tenggelam. Beliau kemudian mencoba untuk merasionalisasi bahwa Tuhan itu adalah matahari. Tapi sekali lagi matahari pun juga ada saatnya tenggelam dan terbit. Maka akhirnya Nabiullah Ibrahim seperti yang disebut di surah 6 ayat 79 mengikrarkan tauhidnya dengan menyatakan apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. 79. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Iya, akhirnya inilah Nabiullah Ibrahim setelah mengalami pergulatan pemikiran, beliau berkomitmen untuk menyatakan bahwa aku hadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka dari statement inilah Bapak Ibu, kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian dipanggil sebagai Bapak monoteisme, Bapak Tauhid. Karena di era beliaulah kemudian Tauhid, keesaan Allah itu mendapatkan penegasan alasan argumentasi yang kuat. Kenapa manusia harus mengesahkan Allah? Tidak politeis, tidak menuhankan banyak Tuhan, tapi hanya satu Tuhan. Itu karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama. Kemudian kalimat yang berikutnya yang menyangkut jenis ujian kepada Nabiullah Ibrahim itu berkaitan dengan sikap orang tuanya. Nah, jadi kalau kita terkadang sebagai orang tua tapi sekaligus sebagai anak kan, itu seringkali dalam keluarga ada semacam konflik misalnya, atau ada semacam hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua kita atau mertua kita, itu wajar. Itu dari dulu gitu ya, kayak gitu. Karena kadang ya ujian hidup kan macam-macam gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim pun juga mengalami situasi seperti itu. Mari kita lihat misalnya rekaman gambaran ujian Nabi Ibrahim menyangkut hubungan dengan orang tuanya yang kurang harmonis.
Ini disebut di surah nomor 19 ya, surah Maryam. Surah nomor 19, surah Maryam itu surah yang berkaitan dengan kisah Bunda Maria atau Maryam di ayat yang ke-46 47, di mana dalam ayat ini digambarkan bagaimana Nabiullah Ibrahim ketika pada akhirnya memperjuangkan tauhid, di mana kaumnya saat itu masih menyembah berhala. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim tidak bisa menahan diri untuk menasihati mereka, untuk mengingatkan mereka. Apa yang terjadi dengan orang tuanya mendapati bahwa putranya berani menasihati orang tuanya itu? Maka kemudian dikatakan, orang tuanya bilang, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Silakan, Mbak. Ya, surah 19 ayat 46 47. Sudah ketemu? Silakan. Ya, surah 19 ayat 46 47. Belum ketemu. Nah, ya udah tenang aja, Mbak, santai santai santai. Nah, gitu ya. Nah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia Ibrahim berkata, semoga Iya. keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Iya. Jadi bapaknya berkata, ada yang berpendapat apakah ini ayah kandungnya atau ayah angkatnya atau pamannya. Secara umum para ahli tafsir terbelah. Ada yang mengatakan ya ayah kandung, karena dikatakan dengan istilah apa namanya ayah gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah pamannya, bukan ayah kandungnya. Dengan keyakinan apa? Seorang nabi tidak mungkin lahir dari seorang ayah yang menyembah berhala. Itu karena ayah yang diceritakan di Al-Qur'an itu, ayah Nabi Ibrahim itu bukan hanya nyembah, tapi dia produsen. Nah, maka mereka ada sekelompok orang yang menolak. Tapi terlepas dari apakah kandung atau bukan kandung, yang pasti reaksi dari orang tuanya ketika mendapati dakwah Nabi Ibrahim yang tauhid, dia katakan apa? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau benci terhadap tuhan-tuhan kami, wahai Ibrahim? Tuhan-tuhan yang dimaksud itu adalah apa namanya? Berhala-berhala buatan mereka sendiri ya. Maka kemudian ayahnya mengancam, la illam tantahi la arjumannak. Jika kamu tidak berhenti, maka aku akan merajam kamu. Atau tinggalkan kami. Jadi pilihannya dua. Kamu terus akan seperti itu, akhirnya aku rajam, atau kamu pergi. Kalau bahasa kasarnya, minggat sono. Kira-kira begitu, ini bahasa kasarnya. Kira-kira gitu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, atas ujian sikap orang tua yang seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan berarti terus ngambek gitu ya. Terus kemudian putus asa, itu tidak. Tapi beliau katakan apa? Qala salamun alaik. Salam sejahtera buat engkau wahai ayahku. Beliau tidak kemudian balas marah gitu. Dan yang kedua apa? Setelah mengucapkan salam, dia katakan sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan memohonkan ampun atas kesalahan dosamu yang musyrik itu kepada Tuhanku. Karena Tuhanku kepadaku itu sangat baik. Nah, ini menjadi pelajaran dari kisah keluarga Ibrahim, Bapak Ibu. Yang pertama apa? Hubungan keluarga seringkali kalau kemudian keruh, bahkan mungkin berpuncak pada ketidakharmonisan,
selalu akan ada celah untuk kita tetap mengambil hikmahnya. Salah satunya apa? Salah satunya untuk kemudian kita bersikap sabar. Seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Maka kalau misalnya kita sedang ada masalah dalam hubungan keluarga kita, apakah dengan orang tua, apakah dengan mertua, apakah dengan suami atau istri atau mungkin mantu dan seterusnya, cobalah tetap kita berprasangka baik untuk mencari celah bagaimana agar tetap ada hikmah yang bisa kita petik. Dan kemudian apa? Selebihnya kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari Nabi Ibrahim ketika menyikapi konflik atau ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Itu jenis ujian juga beliau gitu. Jadi kalau kemudian kita mengalami hal yang sama mungkin menyangkut hal ini tuh bukan sesuatu yang baru dan nggak hanya kita, jangan kecil hati ya. Jangan dipikir yang mengalami ujian cuma kita, yang lain tuh enggak, semua orang mengalami ujian. Hanya jenis ujiannya memang macam-macam. Nah, Nabiullah Ibrahim dengan keluarga juga. Kemudian yang ketiga, kalimat ujian yang ada pada Nabiullah Ibrahim itu menyangkut apa? Menyangkut hubungannya dengan penguasa saat itu. Bayangkan itu, di keluarga juga dapat ujian dengan pemegang kekuasaan politik atau raja saat itu ya. Yang konon menurut riwayat namanya Raja Namrud. Ya kan? Kalau zaman Musa kan rajanya namanya Firaun. Kalau zaman Ibrahim namanya Namrud. Itu terlibat konflik besar. Persoalan apa? Sama, persoalan keyakinan. Nah, itu berulang-ulang itu disebut di dalam Al-Qur'an itu bagaimana terjadi konflik itu. Yang kemudian pada akhirnya puncak konflik itu adalah akhirnya Nabiullah Ibrahim dibakar oleh mereka. Mari kita lihat sekelumit fragmennya saja. Kenapa saya katakan sekelumit fragmen? Karena kisah tentang konfliknya Ibrahim yang itu ujian pribadi beliau dengan penguasa cukup banyak disebut di Al-Qur'an. Tapi kita lihat di sepenggal kisahnya di surah nomor 21, surah Al-Anbiya ayat 68 ya, 69. Ini yang menandai puncak konfliknya ya pada ayat yang ke-68. Di mana kemudian penguasanya saat itu akhirnya memutuskan apa? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Iya, jadi rajanya itu muntap marah besar ya dan memerintahkan anak buahnya untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah salah satu kemudian apa? Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah kemudian berfirman, "Qulna ya narukuni, wahai api, maka apa? Dinginlah dan selamatkanlah." Nah, ini menarik redaksi yang dipilih atau digunakan oleh Allah itu. Ini kenapa kemudian kenapa misalnya Allah tidak mengatakan, wahai api dinginlah. Tapi ditambahi kata dinginlah dan selamatkanlah. Nah, ya kan? Dingin, wahai api jadilah dingin dan keselamatan. Karena kalau kemudian misalnya kok hanya dikatakan wahai api dinginlah. Boleh jadi Nabi Ibrahim meninggal juga karena kedinginan. Kan banyak orang meninggal karena kedinginan toh. Tapi dingin dan selamatkan. Artinya apa? Ini dua hal yang kemudian berbeda. Dan itulah yang terjadi. Nah, puncak konflik itu kemudian Nabi Ibrahim dibakar dan beliau akhirnya selamat. Dan kita tahu beliau akhirnya meninggalkan kerajaan itu untuk kemudian mengembara. Singkat cerita kalau Bapak Ibu sekalian, tempat Nabi Ibrahim dan kaumnya tinggal itu di sebuah kota kuno namanya Aur Kaldean. Diberikan nama Aur Kaldean. Nah, di era pertengahan itu disebut Kanaan. Ya, Kanaan. Itulah yang kemudian kalau di era sekarang itu disebutnya masuk wilayah Bilad Syam, negara Syam yang masuk wilayah Palestina. Tepatnya di kota Hebron. Maka Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke Palestina, ya itu biasanya tempat yang kita kunjungi setelah Masjidil Aqsa, itu kita akan mengunjungi kota Hebron. Di mana kota Hebron itu ada masjid yang disebut Masjid Khalil Ibrahim. Kenapa? Karena diyakini di tempat itulah dulu Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya tinggal.
ya, bersama keluarganya, tinggal menetap untuk berdakwah kepada kaumnya. Tapi beliau memang nomaden, sering berpindah, termasuk pindah ke Mesir yang akhirnya mendapatkan istri. Baik, kita lanjutkan. Nah, puncak ujian Nabi Ibrahim, tadi kan sudah ya, diri sendiri sudah, orang tua sudah, penguasa sudah. Itu menyangkut putranya, anaknya, yaitu Ismail. Inilah puncak ujian berat beliau. Ya, kalau sebelumnya maka diri sendiri, beliau cenderung lulus. Dan ketika menyangkut anak, kenapa? Karena anak ini menjadi sesuatu yang oleh Al-Quran dikatakan sebagai cobaan. Mari kita lihat surah nomor 8, surah Al-Anfal, ayat yang ke-28, di mana Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya, hartamu dan anak-anakmu sebagai cobaan. Maka Bapak Ibu, kenapa menjadi cobaan? Karena Allah itu menganugerahkan fitrah kepada setiap orang tua mencintai, menyayangi anak-anaknya tanpa alasan. Atau sering kita sebut dengan istilah unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Maka kita tidak temukan ayat yang memerintahkan agar orang tua menyayangi anak, nggak ada. Kenapa? Nggak usah pakai ayat, setiap orang tua sayang anaknya. Tapi justru disitulah letak ujiannya. Ya, letak ujian yang tidak ringan. Nah, termasuk apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa ujiannya? Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Kemudian beliau lama tidak dikaruniai anak. Akhirnya beliau mengembara ke Mesir dan mendapat hadiah, ya, hadiah wanita yang namanya Hajar. Kemudian atas usul Sarah, Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Dari Hajarlah kemudian Nabi Ibrahim memperoleh keturunan yang bernama Ismail. Nah, Ismail ini kemudian sejak usia bayi kemudian pindah ke Makkah, atau yang saat itu namanya Bakkah. Ya, saat itu namanya Bakkah, belum Mekah. Ya, tempat di mana kehidupan tidak ada dan hanya tempat orang nomaden juga gitu. Nah, di kunjungan akhirnya yang kedua, ketika Ismail sudah beranjak remaja, bisa berusaha, Nabi Ibrahim ujian pertamanya apa? Sudah punya anak yang digadang-gadang, ditunggu-tunggu, disuruh pisah oleh Allah. Tinggalnya nggak satu, karena Nabi beliau di Palestina, putranya yang baru masih bayi merah itu sudah kemudian disuruh pindah ke Mekah. Di saat ada kesempatan beliau nengok Ismail, ternyata sudah tumbuh menjadi remaja yang baik gitu ya. Ternyata turun perintah kalimat Allah yang tidak kalah beratnya. Rekaman ini kita lihat di surah nomor 37, ya, surah 37 ayat yang ke-100, 101, 102, Rabbi habli minas salihin fabasyarna bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan. 101 sampai 102 ya Pak ya? Atau dari 100? Oke. Dari 100 boleh. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Iya, ini ya. Jadi kemudian akhirnya inilah yang menjadi puncak ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan inilah yang kemudian dalam episode nanti berikutnya
itu menjadi apa yang kita sebut sebagai syariat atau manasik dalam haji. Nanti ada ayat 125 kita bicara tentang itu. Nah, sebelum itu kita ingin garis bawahi bahwa Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya satu-satunya yang sudah lama digadang ditunggu-tunggu. Apakah beliau menolak perintah ibu? Tidak. Sami'na wa ata'na. Ya, dan Nabi Ismail pun juga kemudian menerima takdir Allah untuk siap disembelih. Tapi kemudian Allah menyelamatkan mereka dan kemudian yang pasti Allah sudah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim seorang hamba yang begitu besar cintanya kepada Allah melebihi apapun, termasuk melebihi cintanya kepada keluarganya atau kepada anaknya, sehingga dinyatakan Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu. Ya, rangkaian ayat selanjutnya itu 103 sampai 106 itu bicara tentang informasi lulusnya Nabi Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin dan seterusnya. Itu menunjukkan betapa kemudian Allah mengkonfirmasi ada notifikasi masuk kira-kira begitu. Notifikasinya bahwa engkau lulus ujianmu, bagus, nilaimu A plus bahkan ya, bukan amin, A plus, mumtaz kira-kira gitu. Nah, sebagai bentuk hadiah dari Allah atas kelulusan Nabiullah Ibrahim dalam ujian hidup itu, maka kemudian Allah memberikan ganjaran, reward ya. Ganjarannya itu berupa apa? Di ayat berikutnya itu kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 124 kita itu, apa pernyataan Allah? Katakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Oke Ibrahim, karena kamu lulus, maka aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Pemimpin apakah ini? Pemimpin rohani. Ya, dikatakan apa? Engkau akan aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nah, mendengar bentuk balasan ganjaran ataupun bentuk kebaikan dari Allah, Nabi Ibrahim tidak langsung, oke terima kasih Allah, enggak buru-buru begitu. Tapi beliau katakan apa? Nabi Ibrahim menjawab bahwa qala wa min dzurriyyati. Tolong ya Allah, jangan hanya aku, tapi juga keturunanku. Nah, ini mengandung etika Bapak Ibu. Kenapa Al-Quran selalu mengaitkan kalau kita doa, jangan untuk diri sendiri ya. Selalu zuriyah, keturunan. Misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya. Itu selalu seperti itu. Demikian juga Nabi Ibrahim. Beliau tidak kemudian lantas hanya berpuas dengan balasan kebaikan anugerah untuk diri sendiri, tapi dikatakan wa min dzurriyyati, tolong keturunanku juga jadikan sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan Allah pun mengatakan, oke, ku terima permohonanmu. Tapi ingat, janjiku tidak berlaku untuk keturunanmu yang zalim. Ya kan? Qala la yanalu ahdi zalimin. Janjiku ini tidak akan diperoleh oleh keturunanmu yang zalim. Pertanyaannya, apakah ada keturunan Nabi Ibrahim yang kemudian zalim? Nah, ini kalau kita nggak online akan saya kasih tebakan ini. Dan ini kalau yang bisa jawab ada hadiahnya gitu ya, kira-kira gitu ya. Tapi karena online susah ini. Nah, pertanyaan, apakah ada keturunan Nabi Ibrahim yang zalim? Jawabannya, itulah Bani Israel. Dia adalah dzurriyyah keturunan Nabi Ibrahim yang zalim. Ya, cucu dari lebih tepatnya cicit ya, bukan cucu. Karena apa? Cucunya itu Yakub alaihissalam, itulah yang bergelar Israel. Nah, keturunan Yakub inilah yang kemudian disebut Bani Israel. Dan merekalah yang kemudian dalam sejarah kemanusiaan terus melakukan kezaliman mayoritasnya, meskipun tidak semua. Karena ada di antara mereka juga golongan Bani Israel, orang-orang yang baik, orang-orang yang diakui oleh Al-Quran sebagai orang yang lurus keyakinan. Baik, nah maka kemudian salah satu bukti bahwa kemudian Nabi Ibrahim itu lulus dengan ujiannya dan diberikan kepemimpinan, maka kemudian di Al-Quran kita lihat di surah nomor 26, surah Asy-Syu'ara ya, ayat yang ke-24, itu Nabiullah Ibrahim menjadi sosok yang namanya selalu disebut.
ya, surah nomor 26, surah Asy-Syu'ara namanya. Pada ayat yang ke-84 itu menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi tokoh sentral dalam peradaban kemanusiaan dan namanya selalu disebut dalam konteks kemanusiaan. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Doa ini dikabulkan, buah tutur yang baik. Itulah mengapa Bapak Ibu, salah satu rukun sholat dalam kita sholat ketika tahiyat itu membaca sholawat Ibrahim. Ya kan? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak boleh. Boleh juga kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Tidak masalah. Baik. Ini secara garis besar di ayat 124. Mari kita teruskan ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 125, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'aqifina war-ruk'is sujud. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Ya, baik. Kita konstruksi sedikit ceritanya ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim lulus dengan ujian menyembelih anak, akhirnya Nabi Ibrahim tinggal beberapa lama di kota Makkah dan bersama putranya Ismail tadilah yang kemudian beliau kemudian meninggikan Ka'bah, ya, meninggikan rumah Allah Baitullah ya, dan kemudian mulai membangunnya. Jadi perhatikan kata ini, Allah tidak mengatakan membuat, tapi meninggikan. Berarti apa? Ka'bah rumah Allah Baitullah itu sudah ada sejak dulu. Nabi Ibrahim bukan yang pertama kali membangunnya, tapi yang merenovasinya. Nah, tempat beliau merenovasi itulah yang kemudian disebut sebagai makam Ibrahim. Maka kata makam itu tidak merujuk kepada kuburan. Kalau orang Indonesia kan makam itu kuburan. Mau kemana? Ke makam ayah. Makam itu kuburan. Tapi kalau dalam Al-Quran, makam itu petilasan. Semacam memorial. Ya, maka ada makam di situ. Makam Ibrahim. Nah, beliau berdoa, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat kami sholat, musolla. Jadi musolla di sini kalau menurut juga Al-Quran itu tidak selalu mengacu kepada bangunan kecil ya. Kalau Indonesia kan masjid itu gede, musola kecil gitu kan. Itu kita itu begitu. Kalau dalam Al-Quran tidak selalu seperti itu. Maka misalnya kalau di Saudi misalnya musola itu malah bukan bangunan kecil. Musola itu tanah lapang yang biasa untuk sholat, misalnya sholat istisqa, minta hujan karena mereka selalu kekurangan hujan ya. Kalau kita kebanyakan maka banjir. Itu ya. Nah, kemudian apa? Jadikanlah makam Ibrahim sebagai musola. Nah, kemudian disinilah mulai apa yang disebut sebagai syariat haji mendapatkan peneguhan kembali. Sehingga kenapa seringkali haji itu bukan panggilan di era Nabi Muhammad, tapi sejak zaman Nabi Ibrahim haji itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat yang menegaskan prinsip ini. Surah nomor 22, surah Al-Hajj, namanya surah Al-Hajj itu surah haji ya, ayat 26 sampai 26. Ini yang menginformasikan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk memanggil manusia agar melaksanakan serangkaian ibadah haji. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'in wa tahhir baita lil ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud. Ya, lanjut. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus
Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Satu lagi. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Iya, baik. Terima kasih. Ini syariat haji ya, panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ada kawan kita yang mengatakan ketika sudah berkecukupan, berkemampuan, belum juga mendaftarkan untuk haji dengan alasan aku belum dapat panggilan, nah itu kurang tepat. Karena panggilannya sudah dari dulu, gitu ya, sudah dari dulu. Maka kemudian setiap orang yang sudah diberikan kelebihan, kemampuan, sewajarnya kalau dalam konteks sekarang, bismillah daftar aja dulu. Nggak usah mikirin berangkat, penting daftar. Daftar nggak harus dapat kuota. Kalau sekarang kan, kalau untuk mendapat kuota, kalau reguler kan membayar 25 juta. Kalau yang plus biasanya 3.000 US dollar. Nah kalau kita sudah mendaftar, buka tabungan haji, mau berangkat atau nggak berangkat, itu namanya kita sudah masuk manifest sebagai orang berhaji. Kalau toh kemudian Allah takdirkan akhirnya berangkat, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak berangkat pun seandainya karena satu dan lain hal, mungkin karena waiting list-nya terlalu panjang, terlalu lama, misalnya akhirnya kita berangkat, kita sudah termasuk orang yang gugur kewajiban haji kita. Nah itu salah satu caranya begitu. Buka dulu pokoknya urusan nanti berangkat atau enggak itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya untuk menyempurnakan apa? Rukun Islam kita. Nah, dari ayat ini juga Bapak Ibu, kita mendapati kesimpulan ya, pelajarannya apa? Bahwa syariat dalam rukun Islam, kata haji ya, ternyata sholat juga sudah ada. Jadi rukun Islam yang kemudian kita yakini sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim juga sholat, jadikanlah tempat makam Ibrahim tempat sholat. Berarti beliau sholat juga. Maka di ayat yang lain juga ditemukan doa Nabi Ibrahim yang utama menyangkut keturunannya itu apa? Urusan sholat. Surah nomor 14 ayat 40 itu doa Nabi Ibrahim itu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini doa yang baik Bapak Ibu untuk selalu kita panjatkan sebagai orang tua. Kalau ingin anak kita jadi orang yang rajin sholat, ya supaya nanti kelak jadi orang yang terus istiqomah sholatnya, jangan lupa setiap paling tidak di momen kita berdoa, di sholat, syukur-syukur di tengah malam ya, itu baca doa ini. Ya supaya anak kita nanti dibimbing oleh Allah untuk selalu mengerjakan sholat. Insya Allah kalau bisa sepanjang mereka mau tetap sholat itu insya Allah aman. Meskipun mungkin terkadang agak bandel atau agak sepanjang masih mau sholat tuh kita syukuri itu, alhamdulillah. Itu ya. Nah kita lanjutkan kemudian. Pelajaran pentingnya apa? Ini menyangkut berarti apa? Apa yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan semuanya baru. Itu kelanjutan dari nabi-nabi sebelumnya. Tidak semuanya baru. Ini berarti apa? Menyangkut sikap kita terhadap tradisi, maka jangan a priori dengan tradisi yang ada. Gitu loh. Sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka nggak apa-apa. Wong jenazah Rasulullah pun juga meneruskan melanjutkan tradisi dari dulu kok. Banyak tradisi sebelumnya sebelum Nabi diutus sebagai Rasul yang ada ternyata masih dilanjutkan, tidak terus dihapus sama sekali oleh Rasulullah. Maka termasuk tradisi kita orang Indonesia, tradisi kita orang warga Indonesia yang seringkali punya kearifan lokal. Sepanjang itu sekali lagi tidak bertentangan dengan syariat, maka jangan kecil hati untuk tetap melaksanakannya. Kita punya tradisi apa? Silaturahim. Ya kan? Misalnya lebaran silaturahim, tradisi yang baik. Misalnya, kalau dalam momen-momen asra tertentu, masa pernikahan, kelahiran anak, punya tradisi itu. Yang kemudian misalnya kita berdoa, berkumpul bersama, itu tradisi yang baik. Berdoa kok. Dan seterusnya. Oke. Baik. Kita lanjutkan satu lagi, ayat 126. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali." Ada dua doa Nabi Ibrahim yang hampir mirip dengan doa ini. Ya, mari kita lihat satu lagi doa beliau seperti ini juga. Mirip sekali, hanya bedanya pada beberapa frase saja ya. Yaitu di surah nomor 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-35. Di mana Nabi Ibrahim juga berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Lanjut, Pak. Berikutnya. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Satu lagi, 37-nya. Ya, Rabbana ini. ya Pak. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Iya, baik. Apa bedanya Bapak Ibu? Doa Nabi Ibrahim dengan yang ada di surah Ibrahim dengan yang di surah Al-Baqarah ini. Dari penggunaan redaksi di kedua doa tersebut, maka dapat disimpulkan doa yang direkam di surah Ibrahim, dari ayat 35 tadi, itu doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan ketika pertama kali datang di kota Makkah. Maka dikatakan, aku tempatkan sebagian keturunanku di sini. Maka dia juga katakan bahwa jauhkanlah keturunanku dari penyembahan berhala. Karena saat itu sudah ada sekelompok orang yang tinggal di Mekah dan mereka menyembah berhala. Itu ya, itu gitu. Nah, sedangkan di doa yang sedang kita tadaburi di Al-Baqarah 126 ini adalah yang dipanjatkan Nabi Ibrahim di kedatangan kedua kalinya setelah beliau bersama putranya Ismail yang sudah beranjak dewasa membangun Ka'bah. Maka beliau berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan, ya, hasil tumbuhan dan tanaman kepada penduduknya. Ya, jadi maka kemudian kalau sampai hari ini, alhamdulillah, kota Makkah itu meskipun tidak punya perkebunan, tapi tidak pernah sepi dari aneka macam buah, ya baik di musim haji maupun tidak. Itu salah satunya berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu kota Makkah kan tandus sekali, tidak ada, tapi ternyata kemudian aneka macam buah melimpah. Ya, ini salah satu berkah dikabulkannya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang menarik, kok Nabi Ibrahim minta rezekinya itu berupa buah gitu. Nah, kok enggak misalnya berupa apa ya, katakanlah makanan ya mungkin daging gitu, kok buah. Ini berarti makanan yang sehat tuh buah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang pola hidupnya sehat itu jangan lupa selalu mengkonsumsi buah. Nah, itu ya, itu sehat itu. Saya kira begitu ya. Dan kita tahu di surga nanti itu fasilitas makanannya yang sering disebut di Al-Qur'an juga buah. Nah, itu. Saya pernah ditanya di surga ada durian nggak? Nah, itu ya kalau itu ya saya cari ayatnya nggak ada. Itu bahwa durian itu ya. Yang disebut tuh pisang misalnya itu ada. Ya, terus kemudian tapi tetap ada celah. Ayat mengatakan bahwa buah di surga itu nanti wa utubihi mutasyabiha, diberikan buah seperti buahnya di dunia. Jadi ketika di dunia sukamu apa?
sukanya misalnya anggur, ya di surga siapin anggur. Sukanya apa? Apel, sukanya durian, di surga ya ada durian. Nah, cuma durian di surga nggak ada mereknya. Kalau di dunia kan ada mereknya, toh. Saya nggak sebut, nanti ada sponsornya. Kira-kira gitu. Nah, itu berkaitan dengan secara garis besar pelajaran yang dapat kita petik dari kisah keluarga Nabiullah Ibrahim AS, dan belum sampai di sini, karena nanti sampai ayat 133 itu masih berkaitan dengan keluarga Nabiullah Ibrahim AS yang banyak menyimpan hikmah yang dapat kita petik dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan keluarga kita. Terima kasih. Saatnya Mbak Rima akan memandu kita untuk mungkin berdialog bersama. Silakan, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditulis di chat, insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, tadi saya menangkap tentang Nabi Ibrahim dengan hubungan antara Nabi Ibrahim dengan kedua orang tuanya. Kan kedua orang tua Nabi Ibrahim kan tetap memuja berhala walaupun sudah dihimbau oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau pada kehidupan yang sekarang ini Pak Ali, sebenarnya sebatas apa sih seorang anak wajib memberitahukan barangkali orang tuanya yang masih belum mendapat hidayah? Oke, baik. Yang berkewajiban sebetulnya orang tua, Mbak, untuk mendidik anak. Itu yang oleh agama di pundak orang tua lah kewajiban mendidik anaknya sesuai dengan syariat Islam itu. Sedangkan anak terhadap orang tua itu bukan kewajiban, tapi posisi kewajibannya sama dengan kepada orang lain. Yaitu apa? Ya diberikan himbauan, diberikan nasihat. Itu saja. Maka kemudian misalnya kita kan harus berbakti nih kepada orang tua. Tapi kalau ternyata orang tua justru memerintahkan kita berbuat dosa, memerintahkan kita berbuat salah, termasuk dalam keyakinan, maka kemudian tidak ada keharusan sebagai anak untuk menaati orang tuanya kalau menyuruh kepada perbuatan dosa. Ini yang kemudian dijelaskan di ayat yang lain, tepatnya ada di surah Luqman, surah 31, ya. Surah Luqman ayat yang ke-15. Ya, surah Luqman ayat 15 di mana Allah menyatakan wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai. Silakan Mbak Najwa. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, jadi kalau orang tua memaksa, menyuruh berbuat yang melanggar aturan ataupun syariat ataupun mengikuti keyakinan yang salah, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kamu bergaul kepadanya dengan cara yang baik, yang wajar, ma'ruf itu yang pantas. Ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan keyakinan. Misalnya, Yunsewu, ada seorang anak yang kemudian orang tuanya misalnya melakukan hal-hal yang kurang tepat, mengucapkan ataupun menyuruh sesuatu yang tidak nyocokin hati kita. Apalagi kalau kemudian itu bernilai dosa, maka kata Al-Quran jangan diikuti. Tapi bukan berarti disuruh putus silaturahim gitu. Tetaplah bergaul kepada keduanya, kepada orang tua kita itu dengan cara yang pantas, yang wajar. Nah ini kan butuh apa ya? Butuh seni bergaul ini. Satu sisi kita nggak nurutin kemauannya, tapi sisi lain kita tetap bergaul baik, kan butuh seni itu.
Satu sisi kita agak mungkin sebagai anak merasa sesama manusia itu ya, sebagai kecewa karena apa? Karena mungkin mendapati sikap orang tua yang tidak nyaman kepada kita. Tapi pada saat yang sama kita tetap disuruh berbuat baik ke orang tua, yaitu bergaul dengan cara yang wajar. Nah, ini butuh seni, butuh apa? Satu keterampilan mengelola hati gitu ya, sehingga kemudian satu sisi kita tidak menuruti kemauannya yang memang salah, tapi sisi lain kita tetap disuruh bergaul dengan cara yang wajar. Nah, disinilah pentingnya kita belajar untuk terus memanage diri agar dapat melaksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan ini. Karena apa? Ujian bisa hadir dari manapun. Ya, bisa dari tadi kita sebut Nabi Ibrahim juga menyangkut anaknya, menyangkut orang tuanya, menyangkut dengan relasinya, dengan penguasanya dan seterusnya. Demikian halnya manusia. Maka kenapa di Al-Quran itu Nabi yang kemudian disebut sebagai uswatun hasanah itu salah satunya Nabi Ibrahim di samping Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Nabi yang lain ya baik, tapi itu nggak selengkap kisah hidupnya seperti Nabi Ibrahim yang segala aspek kehidupan manusia pernah dijalani Nabi Ibrahim dan itu menjadi lulus ujiannya. Terima kasih, Pak. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes. Assalamualaikum Pak Ali. Konon menurut cerita Israiliyat bahwa Siti Hajar adalah seorang budak yang membantu Siti Sarah. Apakah ini sejarah yang benar? Baik. Terima kasih Bu Irma. Ya, itu ada kisah seperti itu. Jadi yang jelas, apakah Siti Hajar ini dari golongan budak atau golongan bangsawan itu khilafiyah, diperdebatkan ya sumber-sumber rujukannya. Yang jelas tidak ada di Al-Qur'an. Yang jelas tidak disebutkan secara sharih dalam hadis yang sahih, maka terjadi khilafiyah. Karena kalau kemudian disebutkan di Al-Qur'an nggak akan terjadi perbedaan pendapat. Nah, maka kemudian terlepas dari itu, yang jelas memang kalau secara garis besarnya, dan ini diperkuat dengan sirah sejarah, bahwa ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke negara Mesir, ya kita tahu Palestina Mesir kan nggak jauh ya. Saat itu penguasanya kan jatuh cinta kepada istri Nabi Ibrahim, Sarah. Nah, maka kemudian tradisi saat itu kan raja itu bisa mengambil istri orang, tapi tidak bisa mengambil saudara. Maka Nabi Ibrahim berbohong saat itu ketika ditanya, kamu sama siapa itu? Wanita di samping kamu itu. Beliau jawab, saudara perempuanku. Karena kalau dibilang dia istriku, langsung dikatakan, oh bisa, kamu ceraikan, akan saya nikahi. Itu bukan melanggar aturan saat itu, karena raja gitu. Tapi kalau saudara perempuan, itu tergantung izin kakaknya atau saudaranya. Kalau saudaranya nggak mengizinkan, ya sudah, nggak berani memaksa. Jadi mereka bisa punya aturan memisahkan hubungan suami istri, tapi tidak berani memisahkan hubungan kekeluargaan, persaudaraan. Maka terpaksa karena Nabi Ibrahim sudah tahu, akhirnya beliau mengatakan ini saudara perempuanku. Nah, inilah nanti dalam hadis sahih itu jadi kisah ya. Nabi Ibrahim itu kenapa ketika di mahsyar didatangi oleh umat manusia semuanya, wahai Nabi Allah, wahai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tolong mintakan syafaat kepada Allah untuk kami semua manusia. Nabi Ibrahim menjawab apa, nafsi, enggak, diriku masalah juga. Kenapa? Aku dulu pernah berbohong di dalam kehidupan dunia. Nah, bohongnya apa? Ini satu. Yang kedua, bohong beliau apa? Dalam kasus beliau menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaumnya ya. Nah, kemudian sebagai bentuk apresiasi kepada istri, kepada Sarah, maka kemudian raja itu memberi hadiah. Itulah Hajar. Nah, pertanyaannya, Hajar statusnya sebetulnya apakah keturunan bangsawan atau Buddha? Nah, ada yang mengatakan dari kelas Buddha. Ada juga yang mengatakan di kelas bangsawan. Tapi keduanya memiliki argumentasi masing-masing. Itu yang benar mana, wallahu a'lam. Tapi yang pasti disepakati adalah Nabi Ibrahim kemudian menikahi Hajar atas usul Sarah, istrinya. Karena apa harapannya? Kalau orang sekarang mungkin untuk mancing supaya dapat keturunan. Kira-kira itu. Dan kemudian Sarah, Nabi Ibrahim setuju atas anjuran istrinya menikahi Hajar. Jadi yang mengusulkan supaya Nabi Ibrahim menikah lagi itu istrinya. Nah, nggak usah bayangin ya para istri sekarang yang usul lagi ya, nggak usah lah. Kira-kira ini pokoknya biarlah itu Nabi Ibrahim aja. Kira-kira gitu. Nanti terus bayangin, wah istri saya kok nggak kayak Sarah ya, supaya usul itu jangan gitu ya, sudahlah. Itu cerita sejarah saja itu. Nah, maka kemudian dari pernikahan beliau lahir Ismail alaihissalam. Dari pernikahan dengan Sarah
Kemudian setelah lahir Ismail, beliau juga punya keturunan namanya Ishak. Jadi Ibrahim punya dua orang putra yang dua-duanya jadi nabi. Dalam riwayat juga beliau punya satu istri lagi ya, konon namanya Qoturo. Nah, gitu ya. Tapi ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tentang siapa keturunannya. Terima kasih, Bu Irma. Berikutnya, Mbak Rima. Berikutnya masih dari Ibu Irma Barnes. Apakah bangunan Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Adam? Konon yang saya pernah dengar bahwa di sanalah pertemuan kembali Nabi Adam dengan Hawa setelah terusir dari surga untuk diturunkan ke dunia ini. Oh, baik. Bangunan Ka'bah, kalau menurut riwayatnya, itu dibangun pertama kali oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kalau tempat Nabi Adam bertemu dengan Hawa itu namanya bukan di Makkah, tapi di Jabal Rahmah. Bagi yang dekat Arafah itu loh, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, biasanya kan kita mengunjungi Jabal Rahmah ya. Mengunjungi Jabal Rahmah itu yang di atasnya itu ada tugunya itu. Itu konon disitulah tempat pertemuan pertama kali ketika Adam dan Hawa terusir dari surga, ya kan? Adam konon turun di India, sekarang masuk wilayah India, sedangkan Hawa turun di wilayah yang sekarang menjadi kota Jeddah. Maka Jeddah itu artinya nenek. Ya, nenek itu nenek Hawa, maksudnya begitu. Maka mereka terus jalan nyari teman kok nggak ada, terus akhirnya ketemu di sebuah tempat di Jabal Rahmah itu. Maka konon katanya menurut beberapa riwayat disitulah maka disebut rahmah, rahmah kasih sayang. Seperti dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu loh, itu maka kemudian di situ. Nah, oleh orang Indonesia kalau umroh atau haji berkunjung ke situ, apalagi suami istri, biasanya mereka naik berdua. Naik berdua, paling enggak foto di samping tugunya itu. Ada yang nakal juga itu. Nakalnya apa? Pakai spidol ditulisi di situ, di batu-batunya itu Joko Love Yanti. Wah, ini pasti orang Indonesia, nggak mungkin orang Arab namanya Joko, toh. Akhirnya ada yang begitu. Maka itu ditulis itu, tidak boleh bikin coret-coretan seperti itu. Dan di situ nggak ada syariatnya, karena ada sebagian yang kemudian sholat, tuh. Ada yang sholat, ada yang berdoa, nggak ada itu. Itu tidak ada syariat melakukan ibadah apapun. Ya, pokoknya itu semacam peninggalan saja, jadi tidak ada tempat. Ini berbeda kalau kemudian misalnya kita musim haji di Arafah kan wukuf namanya ibadahnya, toh. Kita menjalankan wukuf di Arafah atau di Mina kita mabit, di situ melontar jamroh. Tapi kalau di Jabal Rahmah itu tidak ada cerita bahwa kita melaksanakan ibadah tertentu, termasuk doa tertentu, tidak ada. Tapi apa? Ya udah kunjungin aja supaya nanti kalau pulang dari cerita, ke Jabal Rahmah enggak? Oh iya, aku foto di situ. Malah dulu sebelum ada larangan itu malah naik onta. Itu Jabal Rahmah itu biasanya naik onta berdua gitu ya. Terus fotonya di laminating itu kira-kira. Nah, itu orang kita hobinya seperti itu. Oke, terima kasih Firma. Lanjut Mbak Rima. Berikutnya dari Ibu Astrid Alfirman, Pak Ustadz, dalam surat 8 ayat 28, apa kaitannya antara kalimat penutup, yaitu sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar, dengan kalimat sebelumnya, yaitu harta dan anak-anak kita sebagai cobaan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Astrid, pertanyaan yang bagus sekali. Dari analisa yang dilakukan para ulama tafsir, ini yang kemudian disebut istilahnya ilmunya namanya ilmu munasabah, ya, munasabah dalam satu ayat. Nah, apa kaitannya? Betul sekali pertanyaannya. Apa hubungannya? Apa korelasinya antara pernyataan hartamu dan anak sebagai cobaan dengan pernyataan penutup ayat mengatakan bahwa di sisi Allah ada pahala yang besar. Nah, di antara korelasinya adalah kenapa saya sebut di antara, karena ini bukan satu-satunya. Boleh jadi ada sekian banyak korelasi yang bisa dijelaskan. Apa itu? Jangan sampai orang itu karena cintanya terhadap harta benda, karena cintanya terhadap anak, sampai melanggar larangan Allah. Itu maksudnya. Sehingga kemudian apa? Tetaplah patuhilah dalam menyalurkan rasa senangmu terhadap harta dan rasa cintamu terhadap anak, tetap ada dalam koridor aturan Allah. Kalau kamu itu lakukan, maka ketahuilah bahwa ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu atau kita mengabaikan pahala besar di sisi Allah gara-gara terlalu berlebihan mencintai harta dan anak.
Nah, maka kalau toh kemudian kita diberi anugerah harta benda, gunakan itu bukan sekedar sebagai kesenangan di dunia, tapi untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita belanjakan, kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan anak. Kan dalam kehidupan banyak orang yang kemudian karena besarnya cintanya terhadap anak, akhirnya apa? Melanggar larangan Allah. Ya, misalnya kemudian tindakan untuk menyenangkan anak, akhirnya kemudian melakukan mohon maaf perbuatan yang melanggar hukum, termasuk korupsi misalnya, itu demi nanti supaya keturunannya nggak susah dan seterusnya. Itu hal yang kemudian diingatkan oleh Al-Quran. Ingat, di sisi Allah ada pahala yang besar. Terima kasih Bu Astrid. Kembali Mbak Rima. Berikutnya dari Ibu Purnamawati Sujud. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, di atas di terjemahan surat 2 ayat 124 ditulis kalimat sebagai perintah atau larangan. Tetapi di surat 4 ayat 171 tentang putra Maryam, konotasi kalimat Allah di situ saya merasa tidak sesuai dengan terjemahan di atas, yaitu perintah atau larangan. Apakah kalimat juga bisa sebagai wujud kekuasaannya? Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali, Bu. Nah, itulah beraneka ragam pemaknaan kata kalimat sesuai dengan konteksnya. Itu ya. Ini sama dengan kata yang kita ributkan dulu 2017. Ingat nggak 2017? Al-Maidah 51. Itu sama itu. Kata aulia yang merupakan jamak dari wali itu kita terjemahkan sesuai dengan konteksnya. Ada kadangkala kata aulia itu adalah artinya pemimpin. Ada ayat yang menyebut aulia artinya teman setia seperti wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum aulia. Tapi ada juga kata aulia artinya kekasih Allah. Maka inna aulia Allahi. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih Allah itu mereka adalah dan seterusnya. Nah, maka kemudian demikian juga kata kalimat itu bisa bermakna kemudian perintah dan langar, tapi juga bisa bermakna kekuasaan Allah. Dan juga kemudian betul sekali itu tidak hanya di An-Nisa ya, nanti ada di surah 66 ayat yang ke-12 kalimat di situ juga maksudnya amr, artinya maksudnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah pentingnya kerendah hatian kita dalam membaca Al-Qur'an, dalam memaknai makna Al-Qur'an, membaca tafsir Al-Qur'an untuk kemudian tidak buru-buru menyimpulkan satu terma, satu diksi dengan satu ungkapan saja. Sama nanti dengan misalnya kata ummah. Kata ummah itu maknanya bisa sekelompok masyarakat, umat, kita umat Muhammad misalnya. Termasuk Nabi Ibrahim itu dikatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu umat. Loh, kok Ibrahim umat itu apa? Umat di situ maknanya teladan, contoh, dan seterusnya. Jadi kesimpulan Bu Purnama betul ya, bahwa kata kalimat bermakna macam-macam sesuai dengan konteks ayatnya. Terima kasih. Berikutnya Mbak Rima. Berikutnya dari Bapak Ismail Akbar di Menteng. Mohon bertanya Pak Kiai, dalam peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, terlihat sekali keampuhan berdoa itu. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dominan sekali. Apakah itu yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala dengan muslimin, yaitu berserah diri kepadanya saja? Terima kasih. Oh iya, tentu saja Pak Ismail ya, betul sekali. Dan itulah salah satu bukti konkret puncak seorang Muslim adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam konteks kehidupan para nabi itu diwujudkan dalam doa-doanya. Itu ya, dalam doa-doanya. Tapi satu hal yang menarik untuk nabi kita ada pengecualian Pak Ismail. Ada pengecualian. Apa itu? Kalau nabi-nabi yang lain kan sudah diminta ya Allah, mereka minta di dunia ya Allah macam-macam betul. Nabi Ibrahim doa itu, Nabi Musa gitu. Untuk Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad memohon kepada Allah kiranya doanya tidak semuanya di dunia. Nah, itu salah satu kecerdasan sekaligus sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Maka kata Rasulullah, ada kalau doa Nabi semuanya telah Allah berikan di dunia sesuai dengan permohonan mereka. Tapi aku tidak. Aku minta supaya tidak semua doaku dikabulkan di dunia. Aku minta kepada Allah supaya ada bagian doaku yang dikabulkan di akhirat, yaitu apa? Untuk menjadi syafaat bagi umatku.
Nah, itulah mengapa kita bersyukur pada Allah karena kita insya Allah sebagai umatnya nanti kalau akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Ismail. Masih ada, Pak Rima? Masih ada 2 lagi nih Pak ya. Oke. Oke, dari Ibu Saras. Izin bertanya Pak Ali, benarkah Hijr Ismail adalah makam dari Siti Hajar sesuai yang disebutkan dalam buku haji karangan Ali Syariati? Oke, baik. Kalau yang dimaksud makam kuburan tidak ya, Pak. Bu ya, Bu Saras ya. Kalau yang dimaksud makam itu kuburan tidak. Tapi kalau yang dimaksud makam itu tempat beliau pernah tinggal di situ, ya, kita sepakat. Nah, maka tadi sudah kita singgung ya, dalam bahasa Arab kata makam itu tidak merujuk kuburan seperti bahasa Indonesia. Tapi bisa merujuk kepada itu adalah tempat beliau dulu tinggal menjalani kehidupan. Maka kita terjemahkan makam itu sebagai memorial, semacam tugu petilasan karena dulu pernah tinggal di situ. Dan itu berlaku untuk tidak hanya di Makkah, di Ka'bah ya. Kalau kita lihat misalnya, mohon maaf, tadi lagi-lagi kita bicara di Palestina ya, itu di dalam masjid Ibrahim Al-Khalil, Masjid Hebron, ya tepatnya kota Hebron itu ada 7 makom. Ada 7 makom di situ. Tapi 7 makom itu bukan 7 kuburan. Tapi maksudnya apa? Ada 7 tokoh, ya, termasuk di situ ada makom Siti Sarah, ada makom juga Nabi Soleh. Itu diyakini dulu mereka yang kemudian dituliskan memorialnya di situ pernah tinggalnya di situ. Itu maksudnya begitu. Demikian juga nanti tidak jauh dari Hebron itu ada masjid namanya Masjid Musa. Masjid Musa namanya. Ada masjidnya. Dalamnya itu diyakini dulu Nabi Musa konon menjalani kehidupannya di situ. Pertanyaannya, apakah jasad Nabi Musa dikuburkan di situ? Jawabannya, wallahu a'lam. Tidak ada buktinya. Demikian juga Siti Hajar. Apakah kemudian jasad Siti Hajar betul dimakamkan di sekitar Ka'bah itu? Wallahu a'lam. Tapi diyakini tidak ada satupun informasi yang menjelaskan tentang di mana jasad Siti Hajar dimakamkan. Tapi yang jelas bahwa beliau pernah tinggal di situ, sepakat. Ya, sepakat dengan bukti-bukti sejarah maupun informasi dari Al-Qur'an. Terima kasih, Bu Saras. Berikutnya masih ada? Berikutnya pertanyaan terakhir Pak Ali dari Bapak Jarod Irwanto. Mohon penjelasan Pak Ali, tadi disebutkan Nabi Ibrahim melaksanakan sholat. Apakah pengikutnya juga? Bagaimana dengan nabi-nabi setelahnya? Apakah juga melaksanakan sholat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul sekali Pak Jarod ya. Nabi Ibrahim dan pengikutnya yang beriman mengerjakan sholat. Demikian juga nabi-nabi setelahnya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam juga bersolat. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Maka salah satu janji Bani Israel yang itu kaum Nabi Musa ya di Al-Quran itu apa? Mereka akan selalu berusaha mengerjakan sholat. Itu janji Nabi kaum Bani Israel kepada Allah ya yang direkam di surah Al-Baqarah ayat 83 sudah kita lewat. Demikian juga Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu di surah Al-Baqarah ayat 43. Kerjakanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan lanjutannya adalah apakah salat yang dikerjakan Nabi Ibrahim dan juga nabi selanjutnya, nabi yang lain sama dengan sholat yang kita kerjakan sebagai umat Muhammad? Ketentuan rekaatnya, kemudian berkait dengan tata caranya, dan lainnya? Jawabannya, wallahu a'lam. Kita tidak mendapati penjelasan yang jelas tentang bagaimana tata cara sholat para nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk nggak hanya tata sholat, termasuk puasanya. Apakah puasanya mulai dari fajar sampai maghrib seperti puasa Nabi Muhammad? Wallahu a'lam. Ya, yang pasti Al-Qur'an menginformasikan bahwa mereka juga disyariatkan untuk mengerjakan sholat. Dan itulah kesimpulan kita, mereka Muslim. Mereka memiliki rukun Islam yang sama dengan kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian tadi Mbak Rima sudah menginformasikan bahwa itu pertanyaan terakhir, berarti sudah selesai. Mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk doa kita. Selalu saya ingin mengingatkan bahwa majelis ilmu itu majelis yang mustajab untuk berdoa. Bahkan Rasulullah
selalu memilih majelis ilmu sebagai tempat untuk beliau ikut bergabung ya dibandingkan dengan majelis zikir. Maka dari kisah itulah kita menyimpulkan mana yang lebih mustajab doanya. Tentu saja majelis ilmu karena lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Kita manfaatkan juga untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada jamaah kita yang kurang sehat, semoga diberikan kesehatan, yang sedang bermasalah semoga diberikan solusi jalan keluar ya. Ya, itu penting sekali itu. Termasuk mungkin ada masalah koneksi yang nggak lancar kira-kira gitu. Mudah-mudahan selanjutnya lancar-lancar saja begitu, dan juga yang mungkin punya hajat yang baik semoga diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, Mbak Rima akan menutup kaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan hari Rabu 3 November 2021, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah, Diana Mukti dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.